Pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi ya. Ini berhubungan sekali dengan dua video sebelumnya, yaitu menampilkan isi HP ataupun layar HP ataupun mengkoneksikan file foto, video, film, YouTube dan lain-lain agar bisa tampil di STB. Video ini juga nantinya akan berhubungan ya, biar nanti di video selanjutnya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi ya. Hal pertama ya, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu pastikan Anda memiliki STB dengan WiFi dongle. Ini harus ya, agar cara ini berhasil Anda harus memiliki dongle WiFi. Untuk cara settingnya pernah saya bahas. Yang kedua, Anda harus memiliki router. Nah, di dua video sebelumnya saya seharusnya menjelaskan bahwa sumber WiFi ataupun WiFi yang kita koneksikan sebenarnya tidak membutuhkan koneksi internet. Saya seharusnya menjelaskan pada dua video sebelumnya ya, bahwa WiFi yang akan kita gunakan tidak membutuhkan sumber internet. Jadi Anda cari saja router-router bekas ya, seperti ini. Bisa Anda lihat, ini kabelannya tidak ada apa-apanya ya. Jadi kita cuman ini aja, kasih strum saja begitu ya. Kita cuman kasih strum saja. Ini akan kita gunakan sebagai terminal WiFi-nya ataupun penghubung antar perangkatnya nantinya ya. Ini ya. Dengan asumsi modal 80.000 Anda bisa bisa melakukan ini, dan nanti Anda bisa nonton TV dengan satu STB pada beberapa perangkat yang berbeda dengan channel yang berbeda. Jadi dengan satu STB sebenarnya Anda bisa menonton beberapa TV dengan channel yang berbeda. Contohnya ini saya lagi nonton TV One. Mungkin Anda ingin nonton sepak bola di HP, misalkan ini lagi sinetron. Biasanya sinetron kaum ibu-ibu ya, biasanya nonton sinetron. Kemudian pas kebetulan lagi ada motor GP ya, ataupun lagi ada sepak bola. Kan biar tidak saling rebutan, Anda bisa nonton MotoGP di HP dengan bantuan STB ini. Jadi walaupun ini acaranya TV One, Anda bisa nonton MotoGP di HP Anda. Syaratnya Anda butuh terminal WiFi yang tidak perlu sumber internet seperti ini ya. Oke, jadi cara ini jika Anda ingin menampilkan isi HP ke STB tidak perlu sumber internet. Tetapi jika Anda ingin menampilkan isi HP ketika HP-nya Anda gunakan YouTube, tentu saja di HP Anda harus ada sumber internetnya. Karena untuk membuka situs YouTube membutuhkan sumber internet. Nanti ke STB-nya tidak perlu internet lagi. Sebenarnya topologinya seperti itu ya. Tetapi jika Anda kebetulan tidak punya WiFi di rumah ya, Anda bisa membeli yang WiFi portable sebenarnya seperti ini nih. Ini nggak dipakai karena kayak smartphone ini. Ini kan bisa dipasang kartu seperti ini ya. Kalau kita buka ya, ini WiFi portable seperti ini. Ini kan bisa dipasang kartu. Nah, ini bisa nanti kartu ini bisa jadi terminalnya biar nanti STB-nya biar bisa menggunakan IPTV, nonton YouTube dan lain-lain. Anda bisa menggunakan yang portable. Yang portable itu banyak jenisnya ya. Ini hanya contoh saja seperti ini ya. Nah, ini nggak pakai kabel. Ini cuman dicas saja karena ini kan ada baterainya begitu ya. Oke, untuk router bekas ini saya sudah setting SSID-nya ya. Untuk cara setting router ini sudah pernah saya bahas, tinggal cari di playlist ada. Untuk setting router ini salah satunya ada ya. Ini juga pernah dibahas cara setting SSID-nya. Jadi di sini kita masuk menu ya. Di STB kita cek. Untuk setting dongle sudah pernah saya bahas ya, cara setting dongle juga. Nah, kita ke pengaturan, cari pengaturan yang berhubungan dengan Ethernet ataupun internet untuk setting biar STB-nya bisa menangkap WiFi ya. Contohnya di sini ya. Tinggal disesuaikan jika UI-nya berbeda ya. Di sini kita pindahi dulu ya. Ini SSID-nya adalah STB no inet. Jadi, nah di sini jika di video sebelumnya ini saya dibiarkan dulu ya karena ada yang menggunakan. Ini STB only yang biasa saya gunakan di video-video sebelumnya. Ini ada sumber internetnya ya. Kalau ini yang STB no inet ini tidak ada sumber internetnya. Jadi ini STB no inet ini dari sini. Nah ini nih SSID diambil dari router ini ya. Nah ini tidak ada internetnya, bisa Anda lihat. Nah, kabelan aja tidak terputus. Kalau biar ada internetnya ya pasang kabelan saja, kayak kabelan ya. Kalau ingin ada internetnya, cara settingnya tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah pernah saya jelaskan. Tinggal cari saja seperti yang tadi saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan cara settingnya, durasinya mungkin bisa lebih lama, mungkin
bisa sampai 1 jam ya. Oke, di sini saya sudah hubungkan ke STB Noinet. Oke, kita keluarkan. Nah, ini tidak perlu sumber internetnya. Ini router ini kita sebagai perantara saja, anggap sebagai perantara. Selanjutnya kita masuk mode USB ya. Seperti sebelumnya kita pakai DLNA, kita pakai yang DMR. Untuk rata-rata standar STB, jika ada fitur DLNA-nya biasanya bisa, karena untuk standar DLNA pada STB seperti STB yang hanya satu fitur biasanya hanya DMR saja. Itu standar minimal DMR biasanya yang ada fitur DLNA. Itu pasti bisa ya. Biarkan seperti ini, bisa Anda lihat. Lucky STB Render. Jika sudah seperti ini, biarkan saja. Oke, sebenarnya kita bisa menampilkan apa ya? Karena kita akan menampilkan isi HP ke STB ini ya, lewat router bekas ini dengan SSID yang sudah saya jelaskan. Sebenarnya bisa dari komputer juga bisa sih. Tetapi yang akan saya bahas lewat HP dulu saja. Oke, kita lanjut ke penyetingan di HP. Oke, langkah selanjutnya yaitu silahkan Anda cari aplikasi atau buka di Play Store ya. Buka Play Store, Anda cari KCP ya, seperti ini. Tunggu sebentar, ini saya ganti dulu. Yang ini yang saya gunakan yang barusan ya. Nah, cari dulu sini, saya masuk yang Home 5G dulu. Nah, sini cari KCP yang ini ya. Nah, ini cari aplikasi ini ya, bisa Anda lihat. Nah, untuk ikonnya seperti ini ya. Silakan buka aplikasinya. Setelah terbuka seperti ini contoh ya untuk halaman utamanya seperti ini. Selanjutnya jika Anda kan di routernya nggak ada internet, tentu saja kita tidak bisa bisa nonton YouTube gitu ya. Jadi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang hanya menggunakan kuota. Contohnya di sini saya menggunakan Telkomsel sebagai sumber internetnya, tapi kebetulan ini nggak ada kuotanya, jadi saya biarkan dulu, saya tidak akan buka YouTube. Di sini saya ganti dulu SSID-nya ke STB Noinet ya. Pastikan satu jaringan dengan router yang sudah kita setting di STB ya. Ini saya pilih Noinet. Nah, biarkan kita sudah terhubung ke STB Noinet. Ini contoh saja, tinggal sesuaikan SSID-nya. Setelah terbuka seperti itu, kita ini klik ikon ini ya. Nah, klik ikon ini. Atau saya akan jelaskan dulu ini masalah menu-menunya. Di sini ada menu Start, Browser, Bookmark, Files, Podcast, IPTV, DLNA, SMB, LAN. Ini mantap ya. Kayak ada SMB LAN, Roku, Screen Mirror, Browser, Playlist, Setting. Kita coba setting. Di sini aplikasi ini ya, ada untuk mengganti agent ya. Di sini bisa Anda lihat, ini agent yang saya gunakan. Ini bukan agent dari aplikasi ini ya. Kebetulan agent ini saya menggunakan iOS ataupun iPhone. Itu versi WebKit berapa ya? WebKit 14. Berarti menggunakan iPhone WebKit iPhone 4 Pro Max. Kemudian di sini share engine banyak ya. Ini KCP bagus untuk share engine-nya. Banyak, ini bahkan Google, ada Duduko, Bing, Yahoo, ini mantap, ada Yandex, ada Ecosia, Baidu, Allah. Ini lengkap sih untuk share engine-nya. Kemudian untuk pengaturan ini juga ada browser untuk menghapus Coki ya dan CC. Ini mantap. Untuk lainnya tidak perlu saya jelaskan itu ya. Nah, untuk aplikasi ini ya, sebenarnya di dua aplikasi sebelumnya ini ada ya untuk mengganti agent ini. Kebanyakan aplikasi serupa seperti ini tidak ada ya menu untuk browser agent ini. Ini cukup bagus ya. Di halaman depannya juga di sini ada web browser, ada untuk bookmark, untuk file. Kita akan nanti di file sini ya. Kita di file sini ada screen mirroring, ada file yang sudah di-download. Mau aplikasi ini bisa membuat playlist nantinya. Ini ada IPTV, ada ini podcast gitu ya. Oke, selanjutnya silakan buka ya. Nah, buka ini yang atas itu buka ya, klik. Nah, seperti ini. Klik scan. Kalau tidak muncul, klik scan ya. Di sini sudah muncul ya. Nah, ini bisa Anda lihat Lucky STB Render. Ini sudah muncul yang sama seperti di STB. Anda bisa klik yang ini klik saja. Nah, seperti itu. Bisa Anda lihat ready di bawah ada tulisan ready ya, barusan. Setelah itu kita buka file. Anda bisa membuka foto, audio, video agar tampil ke STB-nya. Jadi di sini bisa Anda lihat untuk pembuktian. WiFi yang saya gunakan bisa Anda lihat tidak ada internet. Berarti WiFi ini
tidak ada internet. Seperti yang saya jelaskan, cara ini tidak membutuhkan sumber internet, tetapi kita membutuhkan terminal WiFi sebagai penghubung begitu ya. Jadi router ini tidak ada internetnya. Ya, kita play satu saja sebagai contoh. Di sini saya akan play yang Nice Sensi, Call Me When You're Sober. Kita play, tunggu sebentar. Bisa Anda lihat langsung terhubung secara otomatis. Anda juga bisa, ini hampir mirip sih dengan aplikasi sebelumnya, cuman ada perbedaannya di menu kayak di search engine yang tadi ya. Ada perbedaannya. Ini untuk volumenya tidak perlu saya jelaskan ya. Ini untuk menghentikan, untuk pause, untuk mempercepat. Ini untuk memindah. Nah ini nih apa ya? Ini Anda untuk mindah ataupun untuk back ini harus dibuat dulu playlistnya ya, biar bisa back otomatis. Buat dulu playlistnya, saya tidak akan jelaskan dulu di sini, nah, karena takut kepanjangan videonya. Oke, bisa Anda lihat itu play. Kita ganti ya. Kita ganti menggunakan audio. Kalau audio sudah pasti kebuka, nggak ada apa ya. Oke, ini saja ya, sudah saya contohkan. Yang udah sih sebenarnya cuman itu saja. Kalau mau buka YouTube biar tampil, ini kan nggak bisa nampilin YouTube ya, karena kita membutuhkan koneksi internet WiFi-nya. Jadi solusinya Anda harus punya kuota HP-nya, begitu kira-kira. Jadi HP-nya harus ada kuota, nanti YouTube-nya bisa tampil ke STB begitu ya. Ini biasanya router lama ini cukup stabil ya, dan cukup bagus ya. Biasanya barang lama itu spare part-nya awet biasanya. Berbeda dengan barang-barang baru itu biasanya banyak yang KW, nggak KW amat sih. Ya biasanya kalau barang lama itu lebih awet biasanya begitu ya. Oke, mungkin hanya itu dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya saya mungkin akan bahas masalah home server atau ya memanfaatkan komputer bekas jadi server satu kampung bisa, atau nanti kita bahas masalah berhubungan dengan STB. Memang ada beberapa yang ingin saya buat konten sih yang belum beres. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.